Saya Lutfi Ciptasari dengan nomor absen 8 sebagai pemateri pertama akan membawakan materi mengenai sumber pembelajaran IPS, MI, atau SD tentang pengertiannya dan juga fungsinya. Apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Bisa itu pengalaman yang dialami ataupun segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberi informasi. Sedangkan sumber belajar IPS adalah segala macam bahan maupun pengalaman atau peristiwa yang digunakan sebagai rujukan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan pembelajaran IPS itu sendiri. Lalu fungsi dari sumber belajar itu apa? Nah, sumber belajar ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan dan juga memperkaya peserta didik untuk menggunakan berbagai macam alat. Fungsi lain dari sumber belajar ini yaitu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan adanya pembelajaran secara individu. Yang ketiga, memberikan dasar ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat adalah lebih memantapkan pembelajaran. Yang keempat yaitu memungkinkan belajar secara seketika, dan yang kelima, memungkinkan penyajian pembelajaran secara lebih luas. Saya Isna Azizah Aulia dengan NIM 12205193012. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan jenis sumber pembelajaran IPS di SD maupun di MI. Untuk manfaat dari sumber pembelajaran IPS, itu yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya, itu karya wisata ke museum, lalu ke kebun binatang, maupun ke masjid pondok pesantren. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Untuk contohnya itu denah, sketsa, foto, maupun film. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam ruang. Misalnya buku les, foto, film, narasumber, majalah, dan sebagainya. Yang keempat itu dapat memberi informasi secara luas dan akurat maupun secara terbaru. Misalnya buku bacaan, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya. Untuk yang kelima itu dapat membantu memecahkan masalah pendidikan terhadap instruksional dan dalam lingkup makro. Misalnya belajar sistem jarak jauh melalui modul maupun makro, penguatan ruang yang menarik, simulasi penggunaan film dan OHP. Yang keenam itu dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Misalnya buku teks, buku bacaan, dan film. Untuk jenis sumber pembelajaran IPS, MI, atau SD, itu menurut Muhammad Ali ada 6 jenis. Yang pertama ada pesan, yang kedua ada orang, yang ketiga ada bahan, yang keempat ada alat, yang kelima ada teknik, dan yang terakhir ada latar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Puji Rahayu, NIM 12205193143. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai ragam media-media pembelajaran IPS, MI, atau SD. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa-siswi baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivis yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi dan efektif. Di samping menyenangkan, media
pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perseorangan siswa-siswi. Pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar menurut H. Malik dapat dibangkitkan keinginan dan minat yang baru dalam merangsang motivasi siswa-siswi dalam kegiatan belajar yang membawa pengaruh psikologis bagi siswa-siswi. Sedangkan fungsi media dalam pembelajaran menurut Derek Rountree adalah membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa-siswi, dan memberikan feedback dengan segera. Media pembelajaran memiliki ragam dan bentuk yang bermacam-macam. Namun, berdasarkan perkembangannya, media dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah media yang bersifat umum dan tradisional, seperti papan tulis, buku teks, majalah, buku rujukan, dan lain-lain. Yang kedua adalah media yang bersifat canggih, seperti radio, TV, LCD, dan lain-lain. Yang ketiga adalah media yang bersifat inovatif, seperti komputer, internet, permesinan yang memungkinkan belajar mandiri. Sedangkan jenis-jenis media bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengajaran. Contohnya seperti papan tulis, papan pameran, mesin pengganda. Yang kedua yaitu media cetak. Contohnya seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, buletin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah media visual. Contohnya seperti transformasi, slide, film strip, grafik, dan lain-lain. Yang keempat adalah media audio. Contohnya seperti tape recorder, pita suara, piringan hitam, dan lain-lain. Yang kelima adalah masyarakat sebagai sumber belajar. Contohnya narasumber, tokoh masyarakat, dinamika kehidupan dalam masyarakat. Terdapat bermacam-macam media pengajaran IPS, yaitu media pengajaran benda asli dan media pengajaran benda langsung. Media pengajaran benda asli, misalnya guru menerangkan hasil bumi di daerah Lampung, seperti kopi, maka saat pembelajaran, guru membawa beberapa buah kopi. Sedangkan media pengajaran benda langsung, misalnya guru menerangkan tentang rotasi bumi, maka guru membawa globe, karena globe adalah benda tiruan dari bumi, gambar peta, dan sebagainya. Media pengajaran yang tidak langsung dibagi menjadi 3 macam, yaitu media 2 dimensi, yaitu gambar peta, media 3 dimensi, yaitu globe, dan media yang diproyeksikan, seperti film, slide, OHP, televisi, dan film strip. Dilihat dari fungsi media pengajaran dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, media visual berupa gambar, poster, diagram. Yang kedua, yaitu media audio berupa tape recorder, radio. Yang ketiga, berupa media audio visual berupa televisi, film bersuara. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah media cetak berupa buku, buletin, majalah, dan surat kabar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang memilih sumber dan media-media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, MI atau SD. Nah, yang pertama yaitu sumber belajar. Menurut Majbit dan Mortimer, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sumber belajar. Yang pertama yaitu kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. Pemilihan sumber belajar itu harus berdasarkan tujuan apa yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber belajar tersebut. Nah, yang kedua yaitu ekonomis. Berarti dalam pemilihan sumber belajar itu harus mempertimbangkan harga atau kemurahan sumber belajar. Nah, yang ketiga yaitu praktis dan sederhana. Dalam penggunaan sumber belajar itu harus mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak peralatan yang canggih. Nah, yang keempat yaitu mudah diperoleh.
Sumber belajar yang baik adalah yang mudah diperoleh, baik karena dekat jarak antara tempat sumber belajar dengan pemakainya, tetapi juga jumlah sumber belajar yang ada cukup banyak. Nah, sekarang yang kedua yaitu memilih media pembelajaran IPS, MI, atau SD. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua keefektifan, yang ketiga peserta didik, yang keempat ketersediaan, yang kelima kualitas teknis, yang keenam biaya pengadaan, yang ketujuh fleksibilitas dan kenyamanan media, yang kedelapan kemampuan orang yang menggunakannya, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, berhubung dengan penggunaan media pembelajaran IPS, MI atau SD, para pendidik atau guru itu harus cermat dalam memilih media pembelajaran sebelum menerapkannya di dalam kelas. Nah, agar pemilihan media pembelajaran tersebut tepat, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor atau kriteria dalam pemilihan media tersebut. Nah, adapun faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, media hendaknya yang dipilih itu dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Kedua, yaitu keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan pemikiran kita sebelum memilih media pembelajaran yang berkaitan dengan peserta didik, seperti apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan atau taraf berpikirnya, pengalamannya, menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik. Yang keempat yaitu ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan peserta didik, meminjam atau menyewa, dan atau mungkin membeli dan mungkin meminta bantuan. Yang kelima yaitu kualitas teknis. Nah, apakah media-media yang dipilih itu berkualitas baik atau apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan, dan bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu. Faktor selanjutnya yang keenam yaitu biaya pengadaan. Nah, apabila dalam penggunaan media pembelajaran itu memerlukan biaya untuk mengadakannya, apakah biaya tersebut itu tersedia? Apakah yang dikeluarkan juga seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Adakah media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan yang setara? Faktor yang ketujuh yaitu fleksibilitas atau lentur dan kenyamanan media. Dalam memilih media ini harus dipertimbangkan kelenturannya, dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak berbahaya. Yang ke-8 yaitu kemampuan orang yang menggunakannya. Jadi betapapun tingginya nilai kegunaan media, itu tidak akan memberikan manfaat bagi banyak orang jika yang menggunakan itu tidak mampu menggunakannya. Dan faktor yang terakhir atau yang ke-9 yaitu alokasi waktu. Jadi waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu kita perlu memilih media pembelajaran yang kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media, atau apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya.
Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dapat mengevaluasi dalam memilih media pembelajaran yang akan kita gunakan nantinya. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.